Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Minggu Paskah yang kelima, tanggal 15 Mei 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini saya ajak Anda merenungkan tema Sabda Yesus, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Saudara dan saudariku yang terkasih, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 33a, dilanjutkan ayat 34 sampai 35. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita masih berada dalam masa Paskah. Kita masih berada dalam masa sukacita, karena Tuhan Yesus yang bangkit sesudah Dia menderita, sengsara, dan wafat di atas kayu salib demi menebus kita. Hari ini di Minggu Paskah yang kelima, Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali soal jati diri kita sebagai murid-muridnya, soal identitas kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai umat yang dikasihi oleh Allah. Apa itu? Pelaksana perintah baru yang dibawa oleh Yesus, yakni perintah cinta kasih. Bacaan-bacaan suci hari ini, khususnya bacaan Injil, memberikan kita beberapa poin penting soal hal ini. Yang pertama, dikatakan dalam Injil bahwa Allah Bapa dipermuliakan dalam anaknya, dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dipermuliakan ini terjadi dalam puncak misi penebusan, yaitu dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Sang Anak Tuhan kita Yesus Kristus. Puncak misi penebusan Tuhan Yesus adalah bukti nyata soal Allah yang pertama berinisiatif mencintai dan mengasihi manusia. Soal Allah yang selalu bersama umat yang dikasihinya. Soal Allah yang tidak mau kita umat yang dikasihinya ini binasa, tetapi memperoleh keselamatan. Itu yang pertama. Poin yang kedua, pembuktian kasih dan cinta Allah ini mengandung satu konsekuensi perbuatan iman yang harus kita umat yang dikasihinya ini lakukan, yaitu
menjadi pelaksana hukum atau perintah baru itu, perintah cinta kasih, hidup saling mengasihi. Poin ketiga, hidup saling mengasihi adalah jati diri, identitas kita para murid Tuhan, identitas kita umat yang dikasihi Allah. Hidup saling mengasihi adalah respon tepat yang kita bisa buat terhadap apa yang sudah Tuhan Yesus buat untuk kita. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, berbicara soal hidup saling mengasihi bukanlah perkara mudah, apalagi kalau kita dihadapkan dengan orang-orang yang membenci atau memusuhi kita, atau yang kita musuhi. Akan sangat mudah tentunya kalau semua orang adalah sahabat atau teman kita. Tapi sayang, tidaklah demikian dalam realita kehidupan kita. Terus apa yang harus kita buat, saudara dan saudariku terkasih? Pertama dan utama menurut saya, kita harus terus berjuang untuk hal ini. Kita tidak boleh menyerah untuk hidup saling mengasihi. Tetapi kita harus selalu ingat, jangan berjuang sendiri. Sertakanlah Tuhan dalam perjuangan untuk hidup saling mengasihi itu. Berjuanglah bersama dan dalam Tuhan agar kita bisa hidup saling mengasihi. Kalau sudah hidup saling mengasihi, pasti akan bisa saling mengampuni, pasti akan bisa saling menolong, pasti akan bisa saling memberi, pasti akan bisa saling mengerti, pasti akan bisa saling memahami, dan pasti akan bisa saling menghargai. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, marilah kita terus membuka diri pada tuntunan Roh Tuhan sendiri. Mari kita terus hidup rendah hati dan tidak sombong. Mari kita terus hidup dalam kasih Tuhan. Kita tinggal dalam kasih-Nya. Kita hidup saling mengasihi. Itulah identitas kita, itulah jati diri kita sebagai murid-murid Tuhan. Ingatlah selalu sabda Tuhan ketika kita melangkah dalam keseharian hidup kita. Sabdanya hari ini di Minggu Paskah kelima. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Maukah kita untuk terus menjadi murid Tuhan? Untuk terus dikenal sebagai murid Tuhan? Hiduplah saling mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih atas segala karunia-Mu, terutama terima kasih atas cinta-Mu, atas kasih-Mu yang boleh kami alami, terutama lewat kebangkitan. Bantulah kami agar sungguh bisa hidup saling mengasihi, terutama mengasihi mereka yang membenci dan memusuhi kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha, karya dan rencana kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.